Mungkin di podcast ini ya, aku berharap aku bisa sharing nih perseleksinya tuh kayak gimana sih gitu. Oh, boleh banget. Boleh. Halo semuanya, welcome to podcast terkeren sahabat 21, apalagi kalau bukan M-Podcast Hima Manajemen FWNJ episode 1. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng dan juga sharing-sharing bareng sama narasumber kita yang keren banget pastinya. Tapi sebelum itu kita mau perkenalan dulu nih Ma, karena ada pepatah bilang kalau Tak kenal maka tak sayang. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Eva Teresia Pradina dari Staff Research and Development 2023. Dan di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama rekan di samping aku yaitu Damar Lintang, Staff Research and Development 2023. Oke, kita akan mengundang narasumber kita pada hari ini. Langsung aja kali ya kita sambut Kak Nur Sifa. Oke, halo teman-teman semuanya. Halo, Kak Eva dan Kak Damaria. Iya, bener banget. Gimana nih Kak? Excited banget nggak hari ini? Sangat excited dong gitu diundang M-Podcast gitu. Mantap. Aku juga di sini pengen sharing-sharing banyak ke teman-teman ya, gitu, terutama untuk teman-teman manajemen sendiri. Sebelumnya kita kakaknya belum perkenalan kayaknya. Oh iya Oh, iya. bener. Perkenalan dulu kali ya Kak. Oke, boleh. Nama aku Nur Syifa Nadia Stuti, aku biasa dipanggil Syifa. Aku dari jurusan S1 Manajemen Angkatan 2021. Dan aku sekarang menjabat sebagai Duta UNJ 2022. Keren banget ya Mar. Apa kabar nih Kak hari ini? Alhamdulillah aku baik, luar biasa. Alhamdulillah. Eva dan Damar gimana kabarnya? Alhamdulillah baik baik. juga Kak. Alhamdulillah. Aman ya UASnya ya? Oke, gimana nih Kak perasaan sebelum mulai podcast hari ini? Deg-degan kah atau campur aduk? Excited kah? Deg-degan, excited juga, banyak juga istilahnya ilmu-ilmu yang aku pengen sharing gitu. Oke. Jadi lebih santai aja mungkin ya. Kalau misalkan Oke. mau langsung tanya, nggak apa-apa langsung Oke. tanya aja. Nah, Berarti kayak ngobrol-ngobrol biasa ya? ngobrol biasa aja. Santai. Santai. Kalau kesibukannya akhir-akhir ini apa Kak? Kalau untuk akhir-akhir ini aku sih kuliah, terus menjalankan Duta UNJ, terus juga aku ngajar di Bimbel BKB Nurul Fikri saat Oh. ini. Jadi bukan cuma kuliah aja, tapi juga sibuk nih ya Benar. sebagai duta dan juga ngajar juga nih. Iya, sebagai guru juga. Oke, mungkin aku juga pengen tahu nih, bisa diceritain sedikit tentang latar belakang Kak Syifa dan gimana sih Kak Syifa awalnya itu bisa jadi duta UNJ. Mungkin bisa di-sharing-sharing, apalagi mungkin teman-teman yang nonton M-Podcast kali ini nih tertarik nih buat jadi duta Wah, UNJ. iya bener banget ya, sesuai sama tema kita ya hari ini. Iya, bener. Sekali. Oke, jadi mungkin aku nih sharing ya. Jadi di tahun 2022 aku tuh juga masih jadi mahasiswa yang kerjanya kuliah dan organisasi gitu. Cuman aku ngerasa kok bosen ya gini-gini aja gitu. Kadang kan kita bosen kuliah apalagi daring kan kebanyakan. Meskipun sekarang udah ada yang offline-nya juga. Akhirnya di bulan April Mei itu aku coba cari kerjaan, aku cari lowongan ngajar private gitu, dan alhamdulillahnya aku ngajar tuh private dulu. Setelah itu di bulan Juni aku nih sebenarnya niat mencari beasiswa, tapi ternyata di bulan Juni ini adalah awal pertama aku bisa jadi duta UNJ gitu. Jadi di bulan Juni itu aku benar-benar nyari beasiswa tiap malamnya, fun fact banget ya. Tiap malam benar-benar tiap malam itu aku pantengin di Instagram pakai hashtag info beasiswa atau hashtag beasiswa gitu. Dan suatu ketika aku nemu nih informasi beasiswa Museum Listrik PLN. Awalnya aku pikir aku hanya dapat beasiswa gitu kan. Ternyata setelah aku ikut seleksinya, waktu itu emang ratusan peserta juga yang ikut. Setelah ikut seleksi aku lolos, aku disuruh menjalankan proyek selama 1 bulan menjadi duta ternyata Museum Listrik PLN. Jadi waktu itu aku angkatan pertama duta Museum Listriknya. Dan Keren. dan mungkin
nggak tahu ya tahun ini akan ada atau enggak. Kalau ada mungkin nanti aku sharing juga ya. Bisa banget nih Bisa. mungkin dapat info dari Kak Syifa. Dan ternyata pengalamannya cukup banyak ya di Duta Museum Listrik PLN itu. Jadi selama 4 hari aku nginep di Museum Listrik di Taman Mini. Waktu itu Taman Mini lagi revitalisasi. Oh iya benar banget. Cuman waktu itu tetap ada tuh museumnya karena untuk project ini kan, project beasiswanya. 4 hari aku nginep, makan, laundry, segala macam, kamar itu udah disediain dari mereka. Kita disuruh buat konten, terus nge-reach banyak pengunjung gitu kan, ngundang banyak pengunjung. Dan setelah 4 hari itu, kita kan udah dapat footage di museumnya nih. Nah setelah itu, selama sebulan kita disuruh untuk membuat sebuah project. Dan waktu itu, project itu per tim, satu tim bertiga. Dan waktu itu aku dari macam-macam universitas malah. Ada yang dari Universitas Gunadarma, ada yang dari ITPLN juga. Jadi kita bertiga gitu. Dan waktu itu yang ikut Duta Museum Listrik PLN itu juga ada namanya Karian Sakuro. Itu dari fakultas lain, Fakultas Ilmu Pendidikan, FIP gitu. UNJ juga ya? UNJ juga Wah, sama. keren banget. Jadi ada 2 orang ya kan. Akhirnya setelah sebulan aku ngerjain project, waktu itu jalanin webinar. Jadi 3 orang doang itu ngejalanin webinar. Terus abis gitu aku cari celah kira-kira di museum ini apa sih yang belum ada gitu. Kalau misalnya kita lihat Instagram kan paling ada feeds, ada reels, ada tag kan gitu kan, tag hanya tag aja gitu. Tapi setelah lihat, oh ternyata ada filter Instagram loh gitu. Dan itu kebanyakan museum itu belum punya. Wah, iya benar. Nah makanya aku buat penerobosan inovasi baru. Apalagi PLN kan terkenal besar banget kan. Iya, bener banget. Jadi istilahnya aku nggak mau lah, istilahnya aku dapat beasiswa, dapat uang, terus udah aku nggak kontribusi apapun atau meninggalkan jejak apapun gitu kan. Akhirnya aku meninggalkan jejak lah di Instagram PLN_Museum Listrik itu. Jadi ada mukaku, ada filter buatan aku Wah, juga keren gitu. banget. Bisa langsung dicek kali ya. Iya mungkin bisa dicek. Nah jadi itu mungkin ya salah satu pengalaman aku yang mungkin teman-teman Hima di sini juga bisa, atau teman-teman penonton di sini bisa ikutin. Ketika kita menjalankan sebuah pekerjaan, coba kita tinggalin jejak di situ. Bener yang banget. benar-benar buatan kita. Kayak contoh di sini, Kak Eva dan Kak Damar sudah meninggalkan jejak ya itu di layarnya. Jadi kayak gitu ya. Jadi aku meninggalkan jejak buat filter Instagram itu. Terus juga aku buat video konten di sana. Dan alhamdulillahnya selama sebulan itu aku bisa nge-reach 18.000 pengunjung views. Wow, Ya, keren gitu. banget. Lumayan ya gitu. Iya benar-benar. Dari tim dan individu itu dapat 18.000. Dan akhirnya pas di akhir bulan Juli itu aku ulang tahun tuh di bulan Juli. Oh, Hadiahnya spesial banget gitu. apa tuh Kak? Dapat juara 2. Wow. Juara 2 Duta Museum Duta gitu. Museum. Museum Keren Listrik banget. PLN. Dan juara satunya Kak Rian tadi dari WNJ Oh, juga. keren gitu. banget berarti ya WNJ. Juara 1 dan juara 2 Juara dua dimenangin di sama empat. UNJ. Benar. Udah tuh setelah itu di bulan Agustus aku coba ngelamar kerjaan lagi. Itu memang beasiswa itu hanya 1 semester. Oh, Gitu. Akhirnya aku karena awalnya ngajar private gitu kan, aku coba ingin ngajar bimbel nih kelasan gitu. Dapatlah bimbel BKB Nurul Fikri ini gitu kan, karena emang banyak banget cabangnya kan. Dan aku lolos jadi pengajar guru bahasa Indonesia. Oh, guru bahasa Indonesia. Agak lintas ya. Lintas jurusan ya cuman ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya, jadi kan waktu kalau TBK kan biasanya ada PBM ya. Iya. Oh iya, ada. Nah itu aku jago di PBM-nya. Wah, Skorku keren, lumayan tinggi di situ. Wow. Akhirnya coba deh bahasa Indonesia gitu. SMA juga aku track recordnya menang lomba baca puisi Harapan 2 se-DKI Jakarta gitu. Jadinya ya udahlah coba bahasa Indonesia gitu kan, selinear nih gitu. Akhirnya di bulan September itu aku dikontak sama Kak Dimas Cahya Ramadan, itu Mawapres UNJ ya, Mawapres FE juga dia. Terus beliau nge-DM aku, "Chef minat gak sih ikut Duta UNJ?" Nah aku yang waktu itu sebenarnya minat Kak, cuman aku insecure, ya nggak sih gitu. Iya, benar. Dari diri aku insecure banget. Pertama gigi aku nggak rapi. Yang kedua aku nggak bisa bahasa Inggris yang bener-bener lancar fasih Lancar, banget iya. gitu. Islam masih terbata-bata. Tapi waktu itu Kak Dimas
coba aja dulu shift gitu kan. Akhirnya sama Kak Dimas juga dibimbing tuh dari pengumpulan berkas gitu, terus penjelasan perseleksinya, jadi benar-benar dibimbing sama Kak Dimas itu. Dan di sini aku mungkin di podcast ini ya, aku berharap aku bisa sharing nih perseleksinya tuh kayak gimana sih gitu. Oh, boleh banget. Boleh Iya. banget. Jadi biar lebih mendalam lagi ya Oke. gitu. Dan itu di bulan September ya diajak, akhirnya lolos tuh jadi finalis 18. Karena memang Duta UNJ itu kan jumlahnya 12 tahun lalu. Nah, akhirnya dari 18 itu awalnya diseleksi menjadi 12. Kita setelah lulus finalis 18 besar itu diminta untuk mengikuti karantina selama 1 bulan. Karantina dulu. Karantina, iya benar. Jadi dari jam 4 sore sampai jam 9 malam itu kita di karantina. Karantinanya itu ngapain sih? Pertama, kita diajarin catwalk. Oh. Berarti harus bisa catwalk. Iya. Dan untuk heelsnya itu 12 cm. Wow. Bukan 5 cm lagi, udah 12 cm. Udah 12 cm. Benar-benar diajarin catwalk, diajarin public speaking yang benar kayak gimana. Dan duta itu memang harus punya bakat ya gitu. Iya, benar. Karena waktu di pertengahan karantina itu ada acara namanya unjuk bakat. Unjuk bakat untuk finalis pemilihan duta UNJ gitu. Dan aku waktu itu menunjukkan bakat baca puisi, karena memang dari SMA kan emang minat banget baca puisi kan. Nah, akhirnya pas di unjuk bakat, selain kita nampilin bakat kita, itu juga diminta untuk speech, berpidato. Berpidatonya kita berpasangan, jadi kita udah punya pasangan masing-masing nih gitu di karantina. Nah, alhamdulillahnya aku dapat best speech di situ, di Wow. unjuk bakat Unjuk itu. bakat. Itu ya, itu di bulan Novemberan gitu ya. Baru di bulan Desember itu ada yang finalnya itu, yang grand final itu di Naraya Hotel sebelah berarti Oh, iya, ya. sebelah. Iya, benar. Nah, itu aku dapat duta persahabatan UNJ. Nah, ini perubahan ya sebenarnya, yang awal tahun lalu itu hanya berjumlah 12, sekarang duta UNJ itu berjumlah 18 orang. Wow. Jadi nambah. Nambah kuota. Nambah kuota, bener. 12 berarti tambah 6 ya? Iya. 6 itu cewek cowok, jadi total Oh, 3 tiga. pasang. Wow. Nah, 3 pasang itu punya titelnya masing-masing. Ada duta persahabatan, ada duta pendidikan, sama duta informasi. Nah, untuk duta persahabatan kan aku. Iya. Duta pendidikan itu didapetin sama Kak Danis. Danendra Daniswara. Iya. Itu kan anak manajemen, Iya, Hima bener, juga bener. kan ya, Hima manajemen. Terus untuk duta informasinya itu Kak Diana, itu juga dari manajemen Oh, juga. Wah, Kak Diana. keren banget nih Iya, anak manajemen anak nih. tuh. Masuk 3 duta ya. Duta langsung. Iya, jadi itulah singkat cerita perjalanan jadi duta UNJ. Duta UNJ. Nah, kalau mau jadi duta UNJ kan pasti ada seleksinya ya, Kak? Banyak. Banyak. Kira-kira nih kriteria apa nih yang jadi pertimbangan nih buat jadi duta UNJ? Nah, untuk seleksinya itu emang lumayan panjang ya Iya, gitu. bener. Dari bulan Agustus tadi. Pertama itu ada seleksi berkas. Oh, seleksi Kita berkas. diminta untuk ngumpulin berkas. Ada ketentuan umumnya itu udah ada di Instagramnya IG duta_UNJ. Dan itu untuk IPK-nya minimal 2,8. Terus tingginya untuk laki-laki itu minimal 165. Untuk perempuannya 160 cm. Tapi tinggi itu tuh istilahnya nggak menutup kemungkinan untuk yang di bawahnya bisa menjadi duta gitu. Oke, Intinya berarti- coba aja dulu. Coba aja dulu, Mar. Siapa tuh kayak mama kadang mau coba nih, kayaknya udah. Banget nih. Siapa tahu kan. Terus abis gitu harus mampu berbahasa Inggris gitu. Dan untuk berkasnya juga kita diminta untuk ngumpulin foto seluruh badan, foto samping, depan gitu. Itu udah ukuran 4R ya. Aku waktu itu mepet banget deadline. Aku pergi ke self studio, kan ada tuh self studio Oh iya, foto benar-benar. sendiri. Ya, aku ya. pernah juga kayak gitu. Nah, iya. Aku ke sana karena aku merasa nggak pede ya kalau misalkan ada abang-abang ngomongin. Bener. Akhirnya aku datang ke studio itu, aku foto sendiri deh, kayak ngadep kanan, kiri, segala macamnya itu foto di studio tersebut gitu. Dan untuk berkas-berkasnya itu ada DHS, transkrip nilai. Kalau misalnya kita kan ada KHS ya, KHS ada DHS. Iya. Kalau ini yang DHS, jadi setiap semesternya tuh dikumpulin tuh nilainya. Dan untuk duta UNJ ini sendiri kan memang udah buka dari
untuk mahasiswa semester 1 maba pun udah bisa daftar gitu. Bahkan sampai semester 7 itu masih bisa daftar. Berarti nggak ada batasan ya, mau Bener. daftar kapan aja Nah, bisa. iya benar banget. Langsung aja kali. Kayak pada Kadamar apa ya? Iya, Iya, baru aku semester angkatan 2. 2022. Oh 2022 ya benar nih. Nah terus kebetulan teman duta aku juga ada yang angkatan 2022 itu udah daftar Wow, jadi duta keren. gitu, lolos kan. Oh. Makanya nggak menutup kemungkinan nih Bener gitu. sih. Dan istilahnya untuk yang maba itu kan belum punya transkrip nilai ya, Iya, ya betul. kan. Itu dia pakainya nilai raport. Jadi untuk minimalnya sendiri kurang lebih rata-ratanya 80 lah gitu untuk rata-rata raportnya. Jadi itu seleksi berkas, baru berkas ya. Baru Ya. berkas. Oke. Kalau misalkan punya sertifikat penghargaan, pengalaman organisasi, nah itu ada di CV. Jadi CV juga kita diminta untuk ngumpulin beserta sertifikat segala macamnya, itu di seleksi berkas. Setelah seleksi berkas kita lolos, itu masuk ke tahap satunya, yaitu ada tahap interview. Oh, interview. Dan itu kita interview bareng-bareng ya di satu ruangan bergantian gitu. Dan waktu itu memang jurinya tuh berhadapan satu lawan satu lah, aku dengan satu juri itu. Dan mungkin aku di sini sedikit nge-spill ya tahun lalu tuh gimana sih. Boleh, gitu. boleh Kak, boleh. Interview kayak kerjaan atau gimana gitu. Nah untuk interviewnya sendiri itu lebih ke arah diri sendiri. Oh. Jadi kita diminta untuk tahu kekurangan dalam diri kita dan kelebihan Kelebihan. dari diri kita gitu. Keunikan kita dibandingkan yang lain itu gimana. Dan waktu itu aku benar-benar plong banget, ini aku mau jawab apa lagi gitu kan. Karena disuruh sebutin kekurangan. Bener. Nah, kalau misalkan tips aku kalau nyebutin kekurangan disertai dengan solusinya. Oh, iya benar. Setiap orang pasti punya kekurangan dong. Iya, Iya. benar. Dan waktu itu aku menyebutkan aku punya kekurangan gigi aku nggak rapih gitu. Nah solusinya apakah pakai behel? Nah solusinya adalah awalnya mungkin aku nggak percaya diri, tapi aku coba untuk percaya diri. Oh justru dengan gigi aku yang gingsul ini bisa jadi keunikan, bener, identitas gitu. Kalau misalkan orang giginya rapi itu kayak semuanya Iya, rata-rata semuanya ada rata-rata. gitu kan. Kalau misalkan aku tuh aneh gitu, karena bisa dibilang unik gitu dibandingkan yang lainnya. Makanya aku coba menjadi kelebihan sendiri, jadi kekurangan menjadi kelebihan. Iya. Terus kekurangan aku lagi, aku suka lupa, Hmm. pikun banget gitu. Tugas aja, aduh ini kapan nih deadline-nya gitu. Makanya aku suka take notes gitu, di catatlah deadline-nya kapan gitu kalau misalkan lupa. Dan ternyata itu benar-benar berpengaruh di kehidupan duta. Duta itu kan memang banyak banget penugasannya. Nah, itu dia. Jadi MC, jadi escort, pelayanan. Nah, itu dengan adanya notes, aku biasa pakai Google Calendar. Itu misalkan di tanggal ini aku ada podcast nih gitu. Makanya Kadamar kira-kira bisa nggak Kak tanggal ini kan? Iya. Makanya aku cek Google Calendar dulu. Oh, aman nggak nih? Ternyata kalau aman barulah gitu aku ambil gitu. Jadi ya benar-benar harus di take notes-nya itu untuk kekurangan aku. Nah untuk kelebihan aku bilang aku percaya diri, aku berprestasi, aku kemarin dapat juara 2 duta museum listrik gitu kan. Terus dikorek-korek lagi, apalagi keunikan kamu. Itu aku sampai bingung banget, sampai aku bilang ke jurinya, tunggu bentar ya Kak, saya mikir dulu gitu. Akhirnya setelah saya mikir, oh ternyata baru ingat, saya bisa buat filter Instagram. Nah itu dia gitu. Ya mungkin nanti Kak Eva dan Kadamar, saya pernah jadi MC di M-Podcast. Oh iya, nih, bisa gitu. juga ya. Buktinya apa? Oh ini ada videonya di YouTube atau di mana gitu. Nah itu sebagai buktinya, evidence kita gitu, kontribusinya. Nah waktu itu aku kasih unjuk, oh ini ada di Instagram PLN_Museum Listrik, itu ada muka aku. Oh ternyata bener ya kayak gini. Nah itu yang buat keunikannya gitu. Dan itu baru diseleksi tahap 1 ya, interview. Dan ternyata filter Instagram itu yang buat aku unik dibandingkan yang lainnya gitu. Islam memang banyak banget saingannya untuk Iya, jadi duta bener. UNJ gitu. Dan hal yang aku sadari adalah ketika jadi duta itu nggak melulu soal fisik, harus cantik, harus tinggi, enggak, tapi masalah otak gitu kan, perpikiran yang istilahnya berwawasan luas gitu. Itu bener-bener dipertimbangkan banget gitu dari duta UNJ. Itu baru seleksi 1 ya. Banyak juga ya. Banyak juga ternyata. Nah untuk seleksi 2 itu ada introductory sama impromptu speech. Untuk introductory itu pengenalan diri sendiri.
Nah waktu itu introductory ada 4 orang juri, 3 juri secara offline, 1 juri secara online melalui Zoom meeting. Dan waktu itu aku tanya sama Kak Dimas, Kak, impromptunya kakak dulu gimana? Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kak Dimas jawab, aku dulu pakai bahasa Inggris. Otomatis, oh iya, aku pasti harus berikan yang terbaik dong. Iya benar. Aku translatein, aku latihan setiap hari impromptu dalam bahasa Inggris. Cuman di hari H kejadiannya berbeda. Kenapa tuh Kak? Jadi pas di hari H impromptu dulu, introductory dulu ya, introductory sama di hadapan juri itu. Sebelumnya kita kan ada ruang tunggunya, kita bisa ngeliat penampilan orang yang sebelum kita tuh. Terus sebelum aku tuh pakai bahasa Inggris. Akhirnya aku tanya ke sebelah aku, peserta juga, kamu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kata dia, aku pakai bahasa Indonesia, soalnya kalau bahasa Inggris aku nggak begitu lancar. Nah kesalahan aku adalah aku nanya pendapat ke dia, padahal saingan ya kan. Oh, iya, Nah aku udah siapin bahasa Inggris, aku tanya, kamu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Aku bahasa Indonesia kan. Terus menurut kamu aku bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Udah malah nanya gitu kan. Kalau kata dia, mendingan bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya nggak lancar mah gitu. Mulailah tuh otak Bingung. tuh mulai ya mempertimbangkan, Terpengaruh jadinya ya. terpengaruh oleh peserta lain. Akhirnya pas impromptu aku pakai pas introductory aku pakai bahasa Indonesia. Indonesia. Keluar dari plan. Bener banget. Dan ternyata waktu di akhir itu setelah aku pakai bahasa Indonesia pengenalannya, ditanya sama satu juri, kamu bisa bahasa Inggris gak? Gitu. Ya dalam hati aku kayak, ya aturan tadi aku langsung ngeliatin skill bahasa Iya, Inggris bener-bener. aku gitu kan. Karena memang bahasa Inggris ini jadi nilai plus dalam seleksinya. Istilahnya meskipun Inggris kita terbata-bata, tapi kita udah nunjukin bahwa kita berani loh bisa Iya, bahasa Inggris. Seandainya kita nggak lolos berarti oh bahasa Inggris kita masih kurang nih gitu. Istilah kita udah kasih yang terbaik gitu. Dan itu baru yang introductory. Jadi setelah introductory pengenalan ada yang namanya impromptu speech. Jadi kita disuruh pidato tapi dadakan Wow. tanpa persiapan apapun. Materinya dikasih dadakan. Iya, Wow. benar. Jadi kita di spin, jadi ada nomor, ada pertanyaannya, dan pertanyaannya itu cukup luas. Nggak hanya tentang UNJ, ada yang tentang Sustainable Development Goals, SDGs, terus ada yang tentang ASEAN, segala Wow. macam. Pokoknya pengetahuan umum itu ditanyain gitu. Jadi waktu itu alhamdulillahnya waktu di spin, dan itu impromptu speech nggak hanya di hadapan juri, tapi seluruh peserta dalam satu ruangan. Jadi bisa udah banyak banget pesertanya ditambah jurinya lagi gitu kan. Nah akhirnya setelah itu aku impromptu dapet pertanyaan, apa yang kamu ketahui mengenai terbuk? Kak Eva sama Kak Damar tahu terbuk? Tahu dong. Tahu. Waktu itu aku maba, alhamdulillahnya aku tahu kan. Apalagi online kan waktu itu. Tapi aku sering ke kampus, aku tahu terbuk itu yang di depan tuh, ya kan, teater terbuka. Iya. Cuma aku ragu, bener gak sih yang itu namanya terbuk? Takutnya ketukar sama yang Plaza UNJ Iya. ya. Akhirnya aku coba beraniin diri. Nah ini tips dari aku ketika impromptu speech adalah coba kita berpidato dengan yakin. Bisa meyakinkan para penonton dan para juri bahwa jawaban kita itu benar loh gitu. Isa jangan sampai ragu, nggak tahu atau gimana, mau benar atau nggak benar, yang penting yakin. Akhirnya aku yakinin, oh terbuk adalah teater terbuka, segala macamnya itu aku jelasin gitu mengenai terbuk. Nah setelah itu alhamdulillahnya lolos. Di tahaplah ketiga ya, kita masuk ke tahap ketiga, itu ada 3 macam seleksi lagi. Wow, Wow, banyak juga banyak ya ya. rangkaiannya. Iya, tadi seleksi 2 ada 2 tahap, ini seleksi 3 ada Ada 3 3 tahap. Ada in-depth psychological, ada focus group discussion, sama yang terakhir itu ada survival simulation. Jadi yang pertama in-depth psychological, itu kita diminta gambar seseorang. Dan waktu itu nggak tahu ya, namanya dari psikologi tubuh sendiri, gambar waktu itu wanita, dan itu mirip mamaku. Terus setelah kita disuruh gambar orang, kita disuruh nulis 3 kelebihan dan kekurangan dari orang yang kita gambar. Jadi pas aku lihat, oh kekurangannya nih orang gak percaya diri, terus kekurangannya pelupa segala macam, dan ternyata kelebihan dan kekurangan yang aku tulis di situ adalah kelebihan dan kekurangan dari
diri aku gitu. Jadi tanpa sadar tuh sebenarnya. Iya. Jadi waktu itu pas masuk ke ruangan aku ngomong sama psikolognya, kayak ditanya-tanya, siapa yang kamu gambar, kenapa mama kamu yang kamu gambar. Aku jawab karena emang mamaku itu adalah istilahnya pahlawan aku banget gitu kan, motivator aku banget, inspirator aku. Terus kekurangannya tadi kurang percaya diri. Kenapa? Oh karena gigi aku gingsul gitu, bahasa Inggris aku kurang bagus. Kelebihannya apa? Terus kayak aku ceritain kelebihan aku berprestasi segala macamnya. Jadi bener-bener ya namanya in-depth psychological, dikorek-korek tentang diri kita sendiri gitu. Jadi saya kayak rasanya pengen nangis, kayak curhat sama psikolog, rasanya pengen nangis aja gitu. Tuh pengen nangis tapi ditahan-tahan. Jadi bener-bener dikorek dari diri kita. Itu baru in-depth psychological. Terus ada focus group discussion, FGD. Jadi tim itu 5 orang waktu itu, dan kita dikasih 2 mosi bahasa Indonesia dan mosi bahasa Inggris gitu. Jadi istilahnya waktu itu ada yang mengenai plagiarisme itu yang aku ingat ya, bahasa Indonesia. Dan kita tuh berlima, ada yang mulai duluan diskusi, ada yang mengakhiri diskusinya. Jadi semua jalan gitu aja. Dan itu harus ganti-gantian setiap orangnya. Itu bahasa Indonesia. Nah ini bahasa Inggris, pertanyaannya juga bahasa Inggris, jawabnya juga diusahakan bahasa Inggris gitu. Alhamdulillahnya aku coba bahasa Inggris walau terbata-bata gitu kan, tapi coba aja yang terbaik gitu bahasa Inggris. Alhamdulillahnya ya lancar gitu FGD. Dan terakhir service simulation atau simulasi pelayanan. Kenapa ada seleksi simulasi pelayanan? Karena duta UNJ itu nggak hanya jadi istilahnya wajahnya kampus ya, nggak cuma jadi MC, Master of Ceremony, nggak hanya jadi escort atau pendamping, tapi juga jadi pelayanan. Jadi setiap seminggu itu, kalau di aku itu 2 kali seminggu itu magang di Humas. Jadi Humas UNJ. Nah ini kalau misalkan ada kartunya ya, ada kartunya. Nah ini kartu Humas UNJ. Jadi ibaratnya kita lagi magang nih di sini. Dan kalau misalkan lagi penerimaan mahasiswa baru kayak gini nih, itu aku stay di sana. Kayak banyak yang nanya jalur masuknya gimana. Nah iya itu. Jadi istilahnya kita jadi tamengnya di situ, yang ngejawabin pertanyaan dari masyarakat. Nah iya, orang-orang yang pengen masuk UNJ kan gitu. Dan udah tuh setelah simulasi pelayanan gitu, itu juga per tim kita dikasih banyak banget masalah gitu, permasalahan-permasalahan yang terjadi kemungkinannya gitu ketika kita melayani seseorang gitu. Terus udah deh, setelah 3 seleksi itu alhamdulillahnya aku lolos, masuklah ke karantina yang tadi aku udah ceritain gitu. Keren banget ya Mar ceritanya. Ternyata panjang juga ya prosesnya buat jadi duta ONJ. Aduh, oke. Selanjutnya aku juga pengen tahu nih, apa sih yang bikin kakak tertarik buat jadi duta ONJ? Nah, oke. Pertanyaan bagus banget nih Kak Eva. Karena kan pasti banyak pertimbangan ya. Iya benar. Aku waktu jadi duta UNJ tuh, waktu ditawarin Kak Dimas itu nggak langsung mau kak gitu. Tapi aku banyak pertimbangan. Pertama, aku udah kuliah, tugasnya aja udah Banyak banget. banget. Kerjaannya aku juga udah ngajar kan waktu itu. Terus waktu itu aku juga organisasi, tapi waktu itu aku nanya Kak Dimas, Kak, duta ini worth it gak sih gitu. Kan aku nggak mau istilah membuang-buang waktu aku percuma gitu kan. Akhirnya Kak Dimas bilang worth it banget, karena emang banyak pengalaman yang didapetin dari duta UNJ. Karena ternyata setelah aku ketahui duta UNJ itu nggak hanya sekedar organisasi, tapi juga bekerja di dalam humas tadi, humas UNJ. Istilahnya yang namanya kerja ada komitmennya, tanggung jawab segala macam yang emang dikasih ke kita gitu kan. Dan disitulah selain itu, karena pengalaman yang memang yang nggak bisa didapetin dari organisasi lain, ada juga istilah yang menarik itu alumni duta UNJ itu dibilang mudah mendapatkan pekerjaannya gitu. Ada Kak Anwar Sanjaya, itu komedian yang memang dia dari alumni duta. Terus ada Kak Prima, itu sebagai presenter di TV One, bahkan saat ini masih jadi presenter. Kalau misalnya nonton TV One ada Kak Prima, itu alumni duta gitu. Bahkan ada Kak Dery, itu sekarang bekerja di Grab dan lain semacamnya. Dan ternyata kebanyakan tuh setelah jadi duta UNJ mereka langsung naik ke Abang None. Ada Abang None Jakarta, Jakarta Timur. Nah, kayak gitu. Jadi saya udah mulailah
duta gitu. Jadi mempermudah karir lah bisa dibilang. Benar. Keren banget sih. Udah mulai tertarik? Pikir-pikir dulu ya. Keren dulu ya. Nah, kalau pengalaman lucu atau menarik gitu pas selama jadi duta apa tuh Kak? Kalau misalkan aku pengalaman lucunya agak malu sih sebenarnya. Dan waktu itu aku pernah ada sebuah acara, tapi ini di universitas lain ya. Waktu itu kerja sama UNJ sama Universitas Yarsi. Ada acara namanya AMKI. Dan waktu itu yang namanya aku kan bertugas sebagai escort, pendamping tamu. Dan waktu itu ada tamu yang minta tolong untuk dianterin ke daftar presensi. Akhirnya dari luar aku unjukin ke dalam aula. Dan kalau misalnya di aula itu kan ada pintunya yang kebuka gitu kan, kanan dan kirinya. Dan pintunya itu ada kunci di bagian bawah gitu kan, ada lubangnya. Nah, waktu udah dibuka otomatis lubangnya tuh kebuka dong gitu, ada lubang. Dan aku waktu itu pakai stiletto 5 cm. Aku nggak sadar ternyata si haknya itu masuklah ke dalam lubang itu. Jadi aku udah keselengkat hampir mau jatuh kan, tapi aku coba stay cool gitu. Setelah aku bangun, aku ngelihat sepatu aku di belakang kok udah nggak ada gitu. Pas aku lihat ke tamunya lagi megang stilettonya itu, sepatunya aku itu. Dan lebih malunya lagi si tamunya itu naruh sepatu di depan kaki aku. Kayak Cinderella ya. Ketinggalan sepatu diambilin. Bener. Menarik banget sih ceritanya. Udah gitu udah malu banget. Yaudahlah aku pakai aja gitu. Untung tamunya juga ketawa-tawa lah gitu. Udah deh, itu sebuah pengalaman menarik. Sebenarnya banyak pengalaman menarik lainnya gitu. Oke, aku mau nanya nih, kan kakak sebagai duta pasti kan sibuk banget, apalagi bukan cuma menjabat sebagai duta aja, sebagai mahasiswa juga. Tadi juga kakak juga ngajar bimbel kan. Nah, apa sih strategi kakak gitu buat menghadapi tugas-tugas yang numpuk, apalagi tugas kuliah banyak banget kan. Terus gimana sih cara ngatasin stresnya itu tuh sama tugas-tugas gimana? Iya bener banget. Jadi kalau misalkan untuk tugas yang numpuk, biasanya aku kasih notes gitu ya, kayak list, to do list. Kalau misalkan ada tugas tanggal 5, tanggal 9, tanggal 15, nah otomatis yang tanggal 5 dulu dong yang aku kerjain gitu. Jadi istilahnya yang dulu dikumpulin tuh yang mana gitu. Mungkin Eva sama Damar juga kayak gitu lah ya gitu. Beda. Oh beda. Deadline-nya. Iya. Nah, Ketahuan kan. kebongkar. Nah, jadi kalau misalkan deadline-nya tanggal 5, misalkan ini masih tanggal 1, nah itu udah aku cicil. Karena memang aku nggak bisa ngerjain tugas tuh, misalkan aku nyediain satu waktu, satu hari ngerjain tugas tuh, semua itu aku nggak bisa. Karena emang banyak kesibukannya kan. Jadi aku nyicil tuh dari tiap istirahat. Misalkan kalau lagi ngajar kan ada istirahatnya, itu aku kerjain tugas. Kalau lagi nunggu di humas nih, belum ada tamu gitu kan, itu aku ngerjain tugas gitu. Nyempetin. Intinya ya istilahnya apa ya, ngeluangin waktu luangnya itu dimanfaatkan dengan baik lah gitu. Itu ya untuk tugas-tugas gitu. Tapi memang ya namanya jadi duta UNJ, kuliah tuh kadang kita dispensasi karena ada acara kan, izin nggak ikut kelas, ada dispen, ada suratnya juga gitu. Ya kita harus sering-sering update ke teman, tanya ke teman ini tugasnya apa aja sih gitu, Biar nggak ketinggalan juga. Benar, daripada kelewat deadline kan gitu. Wassalam tuh nilai. Ya kan, istilahnya jadi contoh, harus benar-benar contoh yang baik gitu lah. Jadi aku berusaha untuk jadi contoh yang baik juga. Dan kalau misalkan stres ya, tadi masalah stres udah pasti stres ya, tugas banyak aja itu udah stres banget. Cuman aku biasanya sediain waktu untuk istirahat yang benar-benar istirahat. Jadi nggak ada tuh yang namanya waktu aku gabut, kayak bingung nih mau ngapain gitu. Tapi harus jelas, kalau mau kerjain tugas, kalau mau kerja ya kerja, kalau mau istirahat ya istirahat. Nggak boleh namanya istirahat sambil nugas gitu kan, kayak yang tadi aku sebutin. Dan untuk istirahat itu malam tuh harus disediain benar-benar gitu. Saya stop nih jam 12 udah stop, nggak boleh kerja lagi. Tuh biasa orang sampai begadang kerja tuh. Wah, siapa tuh? Nugas gitu. Deadline 2359, kita sampai 2358 masih di classroom. Aduh ini loadingnya lama banget gitu kan. Nah itu nanganin stresnya. Sabtu Minggu itu harus sempetin healing lah gitu. Jalan-jalan lah.
berarti harus memanfaatkan waktu dengan Benar. sebaik mungkin. Benar. Dengerin tuh Mar. supaya nggak tekanan batin, nanti mentalnya kena ya. Benar. Oke. Kalau tadi kan kita bahas tentang strategi ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih, motivasi biar kakak nih terus berprestasi. Motivasi untuk terus berprestasi, kita harus ada target capaiannya gitu kan. Kalau misalkan aku nggak bisa yang namanya sehari tuh nggak ada target gitu, pasti ada aja target ya. Misalkan contoh ya, kalau mau seambis ya, 1 bulan 1 sertifikat, 1 bulan 1 pencapaian gitu. Atau bahkan kalau misalkan untuk pemula, aku dulu tuh biasanya 3 bulan 1 pencapaian, 3 bulan 1 pencapaian gitu. Dan dalam 3 bulan itu, contohnya aku mau dapet menang lomba esai kayak kemarin tuh ya, aku benar-benar belum pernah menang lomba esai sama sekali. Cuman misalkan target aku menang lomba esai, otomatis harus ada strateginya dong. Untuk mencapai target tersebut. Karena kalau misalkan kita mikir, oh pengen menang lomba esai, kalau cuma angan-angan aja ya nggak bakal kecapai juga gitu kan. Nah, oleh karena itu aku dibuat langkah SMART namanya waktu itu. Terus kayak aku tulis langkah-langkahnya, kira-kira gimana ya buat aku ngecapai tujuan aku tersebut. Kayak aku ikut kursus, dan waktu itu aku lomba esai pertama kali ikut kursus, cari kursus itu bareng Kak Tabetolip namanya, itu dari Mawapres Universitas Jember. Itu terus yang kedua ikut kursus sama Kak Dimas tadi, Mawapres UNJ, karena Kak Dimas juga jago esai kan. Itu benar-benar kita cari belajar dari pengalaman atau orang-orang yang udah ahlinya. Benar-benar. Istilahnya benar-benar harus ada strateginya, harus ada targetnya buat tambah pengalaman kita juga. Oke, aku juga mau nanya nih, gimana sih cara kita menggali potensi diri gitu? Karena kan di zaman sekarang ini, khususnya generasi muda, di kalangan mahasiswa tuh bingung sama potensi dirinya sendiri gitu. Banget. Gimana cara kita tahu dan gali potensi diri kita gitu, Kak? Kadang passion juga bingung ya. Iya. Ada yang salah jurusan nih. Masih belum kelihatan Oh, kayaknya. belum. Kadang tuh udah semester 4 baru ngerasa, oh kayaknya salah jurusan deh gitu kan. Passion diri sendiri belum tahu, bakatnya belum tahu gitu kan. Nah, kalau misalkan dari aku coba semuanya, semua hal. Jadi aku dulu awalnya juga nggak tahu bakatku apa. Itu di SMA ya, aku nggak tahu bakatku apa. Waktu itu aku pernah ikut olimpiade IPA, olimpiade matematika, astronomi, dan gak ada yang lolos. Dan waktu itu ada lomba puisi, baca puisi. Aku nggak tahu sama sekali aku bisa baca puisi. Cuman aku coba lah, bisa nggak ya baca puisi. Dan ternyata aku punya bakat di baca puisi itu. Di 2019 aku harapan 2 se-Jakarta Timur. Terus di tahun berikutnya, tahun 2020 itu pandemi, aku dapat harapan 2 se-Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi itu ketika kita nggak nyoba, aku mana mungkin dapat penghargaan, bisa tahu bakatku baca puisi gitu kan. Sama kayak penulisan ini, lomba esai, aku nggak akan bisa menang lomba esai loh kalau misalkan aku belum nyoba kemarin gitu. Istilah kayak masih angan-angan, oh nulis susah nih, padahal ternyata setelah dijalanin, oh ternyata mudah lah gitu. Intinya coba aja Coba aja dulu, karena kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Bener banget. Ambil aja dulu. Kadang orang takut ya, apalagi zaman sekarang takut banget nyoba. nyoba. Kayak aduh takut ini, takut itu, takutannya overthinking bisa dibilang. Nah, kalau kita kan tadi udah gimana cara menemukan potensi kita. Nah, kalau udah ketemu nih Kak, kira-kira gimana sih cara ngembanginnya biar jadi ya keren profesional, gitu? Iya, ya, profesional, lebih ahli lagi. Nah, bener. Jadi waktu tahun itu kan 2019 se-Jakarta Timur kan ya, harapan 2 lomba baca puisi. Dan itu aku ikut pelatihan juga, ada pelatihnya. Jadi ikut pelatihan untuk lomba baca puisi supaya bisa ke provinsi tadi gitu. Sama halnya tadi ketika aku pengen banget esai nih, oh kayaknya bakat aku nulis deh gitu. Dan aku juga memperdalamnya ikut ke orang-orang yang udah ahli juga, kayak ikut kursus segala macemnya gitu, supaya kita juga keikutan hebatnya juga dari mereka gitu. Istilahnya ketika kita udah nyoba sesuatu, apa ya, ada suatu quotes yang menurut aku bagus. Dalam memulai sesuatu, kita itu nggak perlu jadi orang hebat dulu, tapi dengan memulai itu kita bisa jadi orang yang
Hebat. Kayak lagu CGA atau apa? Apa tuh? Coba nyanyiin. Aduh. Benar. Oke. Jadi istilahnya coba dulu aja. Coba dulu, benar, Karena benar. pengalaman pertama itu memang pasti deg-degan. Bener. Dari aku pun istilahnya aku ngerasa kayak kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Ternyata setelah dijalanin Ternyata bisa. Gitu. Kayak sekarang nih jadi Aduh. podcast kan. Wah, awalnya pasti deg-degan kan. Banget. Nah, Pertama kali soalnya. nah iya ternyata setelah dijalanin asik juga ya Bener, asik. podcast gitu. Iya, tadi kan kita udah ngomongin cara ngembanginnya nih. Dan pastikan di luar sana banyak orang yang kadang punya potensi besar dalam dirinya tapi tuh bingung gimana cara ngembanginnya, atau mungkin dia takut gitu buat ngembanginnya, mungkin karena dia introvert atau mungkin dia menutup diri. Dan ada nggak sih cara gitu buat jadi percaya diri gitu sama potensi yang kita miliki gitu, Kak? Iya benar banget. Nah kalau misalkan dari aku mungkin masalah personal branding ya. Jadi kalau menurut aku personal branding itu penting, terutama di media sosial. Kadang kita punya bakat, aku punya bakat nulis, bisa ngedit video. Tapi kadang kita takut untuk nunjukin ke dunia kalau kita itu bisa gitu. Bener-bener. Makanya waktu itu aku awalnya juga pikiran orang, takutnya kalau misalkan aku ngupload konten ini nanti orang bilang Syifa gaya nih gini gitu kan. Apalagi waktu mau jadi dutaan, takut emang yakin bisa jadi duta, pasti tuh ada aja bisikan-bisikan tuh kan. Tapi kan kalau misalkan dari kita coba aja dah, nekat aja dulu. Jadi kuncinya nekat deh kalau dari aku gitu. Modal yakin. Nah, modal yakin. Bener-bener. Dan jangan terlalu pikiran orang gitu. Bener, omongan orang. Karena omongan orang kadang ada yang baik, ada yang buruk gitu. Percaya aja sama diri kita, kita maunya apa, kita coba dulu. Pasti ya kalau misalnya dari diri sendiri, mau orang pun ngomong apa, ya kekuatan dari diri sendiri gitu kan. Kita sukses, yang senang siapa? Ya kita gitu. Bener. Bahkan ada orang yang gak pengen kita sukses loh. Iya, kan? bener-bener. Iya, makanya kita harus dengerin diri kita sendiri. Nah, terakhir nih Kak, kira-kira ada nggak sih saran-saran buat mungkin teman-teman yang nonton nih mau jadi duta UNJ nih? Oke, saran-saran dari aku terutama tadi ya, coba gali banyak pengalaman. Aku bangga sama Kak Eva sama Kak Dharma loh, karena semester awal aja udah ikut hima manajemen dan itu lumayan bagus loh untuk pengalaman organisasinya. Karena ada orang yang maba tapi nggak organisasi, Bener. kayak antar aja lah gitu. Ternyata Kak Dharma sama Kak Eva udah langsung coba berorganisasi, itu ya langkah yang bagus gitu. Nah kalau misalkan mau jadi duta UNJ, coba ambil dari pengalaman organisasi yang udah pernah dicapai atau prestasi sebelumnya. Kayak Kak Eva, Kak Damar, ketika nanti daftar duta UNJ, masukinlah pengalaman pernah jadi MC, moderator di podcast segala macam, itu bener-bener ditaruh lah pengalamannya, prestasinya juga digali lagi gitu. Terus kalau misalkan nanti seandainya teman-teman hima gitu loh, kayak Eva, Kak Damar atau yang lainnya itu pengen jadi duta, terus pengen tanya-tanya seleksi duta, itu bisa banget kontak aku Bisa gitu banget. ya. Instagram, LinkedIn itu juga bisa kontak aku. Jadi aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk bantu gitu. Bener banget. Oke, kayaknya udah banyak banget tadi ya kita sharing-sharing sama Kak Syifa, dari awal sampai akhir, dan gak kerasa juga nih Mar, kita kayaknya udah sampai akhir nih, udah kejawab semua pertanyaan dari Kak Syifa, dan semoga pertanyaan-pertanyaan tadi dan udah dijawab Kak Syifa ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Oke, terima kasih buat Kak Syifa juga yang udah datang dan udah sempetin waktunya nih, pasti kan sibuk banget kan, udah sempetin waktunya buat datang di M-Podcast kali ini, di episode 1 kali ini. Oke, saya Eva Teresia Pradina dan rekan saya Damar Litang pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di M-Podcast episode 2. Dadah. Dadah.